Jajaran kasalapan di handap halaman 4. Halaman 4 jajaran kasalapan di handap. Kontrol anu tacan nyepong kitab Fathul Muin, bapak-bapak kontrol. Yang belum megang kitab Fathul Muin, ibu-ibu, bapak-bapak dikontrol. Halaman 4 jajaran kasalapan di handap. Terus kapendak hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin ila an qala wa innama yu'assiru yung dayalian mangaruhan naon at-taghayyuru barobahna eta cai anu suci tur nyucikeun ingkana lamun aya eta taghayyur bi khalidin ku anu nyampuran ay mukhalidin tegesna anu nyampuran lil ma'i kana cai wa huwa ari eta mukhalid ma eta perkara la yatamayyazu anu teu bisa pisah eta ma fi ra'yil aini dina paningali soca zahirin anu suci wa qad ghaniya halna teman-teman gesugi naon alma ucai anhu di eta khalid kaza'faranin secara ja'faran wa thamari syajarin jeung buah hiji tangkal nabata anu jadi eta tangkal
murakin jeung sacara dangdaunan kuriha anu diteudeun eta dangdaunan summa tafattata tuluy hancur eta dangdaunan la turabin lain taneuh wa milhimain jeung asinna cai wa in turiha jeung sanajan diteudeun eta taneuh jeung asinna cai fihi dina eta cai wala yadurru jeung teu bahaya naon taghayyurun barobahna cai yamna'u anu teu ngahalangan eta taghayyur al isma kana ngarancai liillatihi karena saeutikna eta taghayyur walau jeung sanajan ayana eta taghayyur ihtimalan eta kemungkinan bian syakka surana kumang si jalma ahwa naha ari eta taghayyur kasirun eta anu loba au qalilun atawa anu sauti wallahu a'lam bishawab ila al-majwal cirian deui kadinya wa kharaja bi qauli cirian hancana di cirian dibuka halaman 3 patul mil keneh jajaran K5 di handap penjelasan halaman 3 jajaran K5 di handap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri umdal azim amma ba'd. Alhamdulillah kita sekalian wajib bersyukur kepada Allah, menghaturkan
terima kasih yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memilih kita pada saat ini untuk berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semua. Allah berikan istiqamah kepada kita semua. Allah berikan istiqamah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena hidayah ini sangat mahal. Kita tahu Abu Jahal. Itu Abu Jahal, dia diamnya di tanah suci Makkah. Tanah suci. Diamnya di mana? Tanah suci. Bapak Kades, ya, itu Abu Jahal. Perwe, ya, Abu Jahal. Itu diamnya di tanah suci. Tentunya beda tanah suci Mekah dengan tanah kita di sini, beda. Pahalanya beda. Mengerjakan satu amal kebaikan di tanah suci Mekah itu pahalanya dilipat-lipat ganda. Sama dengan pahalanya 100.000. Luar biasa tanah suci Mekah itu. Ya, tanah haram namanya juga. Kemudian Abu Jahal kurang apa? Dia itu bertemu langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sering bertemu langsung. Urang wae nu iman ka Rasul can panggih, can ngimpi teh nya. Kusabab loba dosa teh ya. Kusabab loba dosa. Itu. Ini Abu Jahal, dia sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Duduknya, diamnya di tanah suci Makkahul Mukarramah, tapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ini hidayah ini hadiah. Ya, hadiah nugraha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang bagaimana kehendak Allah? Kalau memang Allah berkehendak memberi hidayah, pasti Allah beri. Siapapun mereka. Ya, siapapun mereka, kalau Allah berkehendak untuk memberi hidayah, Allah beri. Tapi ketika Allah tidak berkehendak untuk memberi hidayah, siapapun mereka, maka tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman, percaya kepada kebenaran Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini bukan main-main, bukan murah, bukan mudah. Hati seseorang untuk membenarkan Al-Quran itu bukan mudah. Tidak semua orang diberi oleh Allah untuk membenarkan hatinya terhadap kebenaran Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita, alhamdulillah hati kita membenarkan terhadap kebenaran Al-Quran. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ya, dengan pembacaan Al-Quran yang kita baca bersama-sama, mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan memang ketika seseorang akan melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW. Minimal jaminannya apa? Dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Penghapusan dosa. Allah jamin, Rasul jamin, orang yang berangkat ke majelis ilmu sebelum dia melangkahkan kakinya, Allah jamin, Rasul jamin dia mendapatkan ampunan dosa. Amin. Meskipun dosa kecil, alhamdulillah, meskipun dosa kecil. Semakin kita rajin menghadiri majelis ilmu, semakin banyak penghapusan dosa untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita alhamdulillah terima kasih kepada Allah ya, yang sudah menggerakkan hati kita, anggota badan kita ke majelis ilmu. Ya, padahal pada saat jam ini sama waktunya diberi oleh Allah. Betul? Sama semua pada saat ini, jam ini sama waktunya, tapi beda isinya. Ada pada jam ini sedang taat, ada orang pada jam ini sedang
maksiat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah jaga kita semua dari perbuatan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in ya, halaman 3 jajaran kelima dari bawah, wa yu'maru dzu siban zakarun au unsa. Zakarun itu bacanya, itu enggak pakai alif ya. Zakarun au unsa. Jadi sifat dari badal dari dzu siban. Mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu yastanji wahdahu. Ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasiyyu ala malik raqib ay ya'muru biha ay salati walau qada'an wa bi jami'i syurutiha bi sab'in ay ba'da sab'in minas sinin ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Ini sedang menjelaskan tentang kewajiban orang tua. Kewajiban siapa? Itu geus karolot itu karagungan putra itu nu sarpu kagungan. Ieu urang gaduh kewajiban. Apa kewajiban orang tua ketika dia mempunyai anak dan anaknya sudah sampai kepada umur 7 tahun, yakni sudah tamyiz. Sudah apa? Tamyiz. Apa tamyiz itu? Tamyiz itu anak tersebut bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa beristinja sendiri. Ketika sampai umur 7 tahun, maka orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Memerintahkannya itu hukumnya wajib. Ya, memerintahkannya hukumnya apa? Nitah nate kudu wajib. Jadi lamun ku urang budak urang geus umur 7 tahun teu dititah salat tah nu doraka mah kolotna. Budak mah teu doraka ngan kolotna doraka. Doraka ka Allah. Harus. Jadi orang tua yang tidak mau memerintahkan anaknya untuk sholat, ya, yang mana anak tersebut sudah sampai umur 7 tahun tamyiz, itu maka orang tua tersebut dosa, berbuat maksiat karena dia telah meninggalkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walau qadaan, umpamanya anak umur 7 tahun dia nggak sholat zuhur, sudah masuk waktu asar, kita wajib memerintahkan, nah sholat zuhur qadha, harus seperti itu. Budak ya teu sholat lohor geus tamyiz tadi umur 7 tahun, ketika masuk waktu asar dia belum sembahyang zuhur, itu orang tuanya wajib memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat qadha. Setelah dia sholat asar qadha, atau sebelum sholat asar qadha, sholat zuhur, itu wajib memerintahkannya. Kata wa bi jami'i syurutiha, dan dengan seluruh syarat-syaratnya sholat. Syaratnya sholat, syarat sah sholat ada 8. Harus wudu, wajib memerintahkan wudu dulu nak. Tutup aurat nak, menghadap kiblat nak. Sudah waktu masuk waktunya sholat nak. Itu harus seperti itu. Harus dijelaskan kepada anaknya tentang syarat-syaratnya sholat. Karena itu kewajiban siapa? Orang tua, ya, ibu bapaknya. Ini kewajiban fardu kifayah hukumnya. Kalau sudah diperintahkan oleh bapaknya, ibunya tidak memerintah, tidak dosa. Udah diperintahkan oleh ibunya, bapaknya nggak perintah, tidak dosa. Artinya harus ada salah satu. Tapi kalau dua-duanya nggak merintah, doraka dua-duanya. Itu doraka dan dua-duanya. Kemudian wayam bagi ma'asiratil amri at-tahdid, dan dianjurkan seyogianya ya beserta itu sirah amar, yakni
anjuran memerintahkan kepada anak tersebut untuk sembahyang at-tahdid dengan ada tahdid nyingsilna. Namun teu salat moal dibere jajan gitu. Kumaha we carana? Anu eta budak teh jadi daekeun salat. Lamun teu salat jajanna dikurangan. Kumaha we bukan disingsi supaya naon? Kersa naon? Salat. Kemudian wa yudrabu darban ghaira mubarrihin wujuban man dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an. Masya Allah. Wa yudrabu dan dicepret. Siapa yang dicepret itu? Anak tersebut. Tapi mencepretnya jangan sampai melukai. Ulah tepi ka getihan, tepi ka potong naona, tulangna ulah neangan nyerek lah. Ya, kira-kira lamun ku nyerek potong moal tulangna. Asal nyerena tong gede teuing we. Nyerena segede kohkol ulah. Ya. Jadi siapkan satu lidi ya, satu lidi siapkan atau 2 lidi. Disiapkan ya. Ketika anak itu usia 10 tahun sudah diperintahkan lalu dia meninggalkan sholat. Dia nggak mau sholat, udah umur 10 tahun diperintah orang tuanya, nak sembahyang, lalu dia nggak mau sholat. Siapkan lidi ya. Jadi cepret nate ulah nepi ka ngaraheutan. Jangan sampai terluka badannya, terluka kulitnya, terluka tulangnya. Ya, 1 lidi ya. Hiji nyerek. Insyaallah hiji nyerek mah moalnya moal nepi ka getihan insyaallah. Nah itu harus siapa yang menyepretnya? Orang tuanya. Ketika anak itu meninggalkan sholat, meskipun meninggalkannya sholat qadha, sudah 10 tahun dia suruh qadha sholat nggak mau juga, itu harus dicepret. Eta nu umur sabaraha? Kumaha umur geus karolot? Umur 30, 40, 60, can hayang sholat keneh. Waduh, budak wae kudu dicepret. Ya, umur 10 tahun kudu dicap itu. Jadi nyepret nate ibadah. Nyepret budak teu daek salat geus umur 10 itu nyepretnya ibadah, melaksanakan perintah Allah. Hanya tidak boleh sampai melukai. Walau qadaan au taraka syatran min syuruti, atau ini anak dia sembahyang tapi enggak wudu, cepret we. Kita wudu heula henteu, yo salat we, cepret. Itu ya. Itu anjuran agama seperti itu. Kemudian karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kemudian kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bih li sab'in wa yudrabu 'alaihi li 'ashr. Bukan hanya salat saja, seperti puasa Ramadan. Anak nih udah umur 10 tahun ya, dia sehat, itu umur 10 tahun disuruh puasa nggak mau puasa. Nah itu harus disiapkan lidi ya, dicepret itu anak supaya mau puasa Ramadan ya. Jadi kalau karena umur 7 tahun baru umur 7 tahun jangan dicepret dulu, nggak boleh ya. Tapi kalau sudah umur 10 tahun baru di situ ada berlaku untuk mencepret ya kepada anak yang tidak mau puasa Ramadan. Karena kemudian apa hikmah di balik itu? Kok dari kecil, kan masih kecil belum balik ya, kok dianjurkan supaya apa? Salat fardu, supaya puasa fardu. Ada apa ini? Hikmahnya at-tamrin 'alal ibadah. Ya, agar terlatih ya, latihan di dalam melaksanakan ibadah. Karena ada keterangan
Ya, ada keterangan ta'awwadu bil khair fa innal khaira 'adah. Biasakan untuk mengerjakan kebaikan. Biasakan. Kalau kita sudah membiasakan mengerjakan kebaikan, itu akan ringan untuk melaksanakan kebaikan. Kunaon urang mung ninggalkeun salat sabab dididik ku kolot urang tiba heula keur leutik urang kudu salat. Coba lamun teu dididik salat ku kolot baheula keur budak kumaha kira-kira? Waduh. Ya, berat. Padahal salat panglilana salat sabaraha jam? Aya nu sajam salatna apa kades? Teu. Nya salat lohor paling lama 10 menit. Ya, 10. Palebeh berapa menit? Sajam palebeh mah? Teu 10 menit. Sebentar. Ini sholat ini sebentar sebetulnya, tapi luar biasa beratnya. Laras deh. Karaos abot ada kaos hampa kayak sholat. Karaos abot ya. Naon menjadi sebab abot teh? Dosa eta. Loba doraka urang. Ya, loba doraka. Jadi we bareurak awak teh dipake ibadah teh. Gara-gara loba doraka. Ya, mata kudu eureun doraka teh tong tutuluya. Ya, maksiat harus berhenti, jangan terus-menerus melaksanakan maksiat gitu. Jadi supaya dibiasakan, nanti sudah terbiasa ya, sudah besar sudah terbiasa, itu latihan ya, dilatih dari masa kecilnya. Cacak geus latihan wae berat salat komo lamun teu latihan ya. Ya, leres. Cacak osok geus latihan ya salatnya ti leutik. Oh, masih kena berat kene geus kolot ge. Komo lamun teu latihan, pembiasaan. Kemudian, nah itu aturan daripada orang tua terhadap seorang anaknya. Kemudian wa yajibu aidan ala man marra nahyu anil muharramat. Nah ini kewajiban orang tua terhadap anak, wajib mencegah anaknya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Wajib mencegah anaknya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Ayeuna budak can baleg, palbe murang kali can baleg, muka-muka orat teu ditiung budak teh can baleg, tapi dorakan teu doraka da can baleg, kecuali geus baleg kartos murang kali make lek mong you can see dorakan teu doraka da can ngan kolotna wajib nyarek, orang tuanya wajib melarang. Nah, tidak boleh kamu membuka aurat, itu wajib itu. Sanajan can keuna wajib nutupan aurat ka budak, da can ngan kolotna wajib nyarek tah gitu. Kartos ulah ieu mah kolotna mang meulikeun you can see deui. Doraka tah kalau begitu. Nah, kada ieu kolot-kolot ya. Ieu mah budak apa budak ada, burang kali keneh cenah. Heuh, kumaha lamun tutuluyan. Ya, nanti ya. Nanti orang tua nih, ibu-ibu ngartos. Jadi murang kali teh ti umur 7 tahun teh geus diajar nutupan. Ini kadang-kadang lucu kita di negeri kita aja lucu. Gimana lucunya? Budak nabuni. Nah, ai kolotna lucu. Astagfirullahaladzim. Aya nu kitu Pak Kades. Insyaallah moal aya di Lagadarmanya berkah Pak Kades tahnya ngaos mudah-mudahan narutupan orat sadayana. Ini lucu kan? Anak ini nggak wajib sebetulnya. Ini budak nama buni, nah ayo kolotna bubu lucu. Nah ini hati-hati terbalik ya. Nah jadi anak dari semenjak kecil dari umur 7 tahun jangan dibiasakan membuka aurat.
tutup aurat. Pakaian muslimah, ibu-ibu. Baru udah tilaletik teh diajar nutupan aurat. Ya, dibiasakan. Gitu. Ketika anak kita membuka aurat, kita larang. Kita melarangnya hukumnya apa? Wajib. Anak berdusta, dosa apa tidak? Tidak dosa. Anak kecil belum balik berdusta, dosa atau tidak? Tidak. Anak kecil belum balik dia tuluy menjelek-jelekan orang lain, dosa apa tidak? Tidak. Tapi kita orang tuanya yang tahu dia seperti itu, wajib kita larang. Wajib kita larang. Nak, gak boleh kamu berdusta. Nak, gak boleh kamu menjelek-jelekan orang lain. Itu wajib. Kewajiban siapa? Orang tua. Sanajan keur budakna manaon? Teu dorak. Kemudian ada anak usia umur tamyiz berdua-duaan sama laki-laki. Ulin cenah jeung lalaki duaan kali duga dieu. Kade. Doraka teu budak? Teu doraka. Tapi wajib kakolotna nyarek. Nah, itu bukan apa? Bukan muhrim kamu, itu perempuan, itu laki-laki, kamu laki-laki. Nggak boleh bareng-barengan dengan perempuan. Seperti itu dididik dari kecil. Karena jadi tertanam dari kecil. Oh, ini tidak boleh. Anak itu tahu. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu harus seperti itu. Jadi baru dak teh kudu harapal mana larangan Allah, mana perintah. Saha nu merenya hona kolotna, efek teh kolotna gitu apa saduha deh. Kada raka we kolotna. Karena sadayana karena budak leutik, muka orang, memang tuur, lalaki gomo awewe deui nya. Dorakan teu? Henteu da can ngan kolot. Nah, wajibnya rek ka eta budak. Yang tong nemong-nemong ora, tong nemong-nemong tuur, tong nemong-nemong bujal. Itu eta kewajiban saha? Kolotna nyarek ka eta budak kana paharaman. Budak balik norakan teu? Teu doraka. Nya, teu doraka ngan wajib kolotna nyarek ka eta budak tina maling. Karena pokoknya masa kabeh paharaman itu nu terjadi ka budak urang wajib nyarekna ya. Nu jadi kolot wajib naon? Nyarekna. Jadi anak-anak kecil dibiasakan wahai para orang tua memakai busana yang menutup cacak dibiasakan wae nutupan orang. Begitu SMP, SMA lalu pasan deui eta teh cacak naon? Geus dibiasakeun komo lamun teu dibiasakeun. Karena sadayana jangan sampai kita salah mendidik anak kita. Ya, jangan sampai kita salah mendidik anak. Wa yajibu aidan ala mamnara nahyuhu minal anil muharramat. Wajib kepada orang tua, baik ibunya, bapaknya, atau yang diwasiatinya. Kalau sekarang adanya di pesantren, berarti wajibnya kepada guru-guru yang ada di pesantren. Melarang itu anak dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Efeknya budaknya diajar ngarentenkeun. Babaturan nginjem duit, kadenya ke mayarna tambahan. Nah, kade kapanggih ku urang. Nah, itu haram, enggak boleh. Haram merentenkan itu, nah, enggak boleh kamu seperti itu. Itu wajib. Meskipun anak tidak dosa. Efeknya budak bobogohan. Bobogohan umur 10 tahun. Itu dorakan teu keur budak nama. Tapi kewajiban kolotna wajib nyarek eta budak. Karena sadayana kahartos ini kewajiban kita seorang muslim. Kemudian wa ta'limuhul wajibat wa nahwaha min sa'ir syara'it dhahirah. Dan wajib mengajarkan semua yang diwajibkan oleh agama. Kita wajib mengajarkan anak, ya, wajib mengajarkan
Anak kewajiban-kewajiban agama. Anak belum bisa wudhu, kita wajib mengajarkan anak untuk bisa wudhu. Anak gak bisa sholat, kita wajib mengajarkan anak supaya bisa itu harus kita. Kewajibannya kepada siapa? Orang tuanya. Ini tugas kita orang-orang tua. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian kemarin penjelasan tentang Sayyidina Bishr bin Haras, yang mana beliau diangkat menjadi kekasih Allah karena sebab karena sebab 4 hal. Yang pertama, karena mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, karena khidmah kepada orang-orang saleh. Yang ketiga, karena nasihat sayang terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya. Yang keempat, karena kecintaannya terhadap keluarga Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, di antara tanda ahli sunnah wal jamaah, biar tahu semua nih, tanda ahli sunnah wal jamaah adalah cinta kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW dan cinta kepada para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Itu patokan di antara ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia, saya ahli sunnah, kamu cinta nggak sama habaib? Saya benci. Oh, kamu nggak sah jadi ahli sunnah. Palsu sih jadi ahli sunnah. Terjadi ngaku ahli sunnah. Lamun ngaku ahli sunnah tapi benci terhadap dzurriyyah baginda Rasulullah. Hati-hati ya. Sebab kenapa? Ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ancaman untuk orang-orang yang benci terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ancaman Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, ala man mata ala bughdhi ali Muhammad mata kafiran. Ketahuilah, siapa orang yang mati kemudian di dalam hatinya ada kebencian terhadap keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan matinya dalam keadaan kafir. Adanya urang sok tong pipiluan mika ngewak ka habaib pula. Habaib teh dzurriyyah Rasul, turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai urang wajib dimuliakeun, wajib dihargaan, wajib dicintai. Karena eta dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah dagingna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di para habaib teu aya nu aya di para habaib teu aya di urang. Naon? Getih Kanjeng Nabi. Ayah getih Kanjeng Nabi di para habaib teh. Ayah daging Kanjeng Nabi di para habaib teh. Mata para habibna tugas teh luar biasa. Sebab naon? Ayah getih Kanjeng Nabi, daging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang wajib ngamuliakeun para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelema nu ngaku cinta, ngaku ahli sunnah tapi teu cinta ka dzurriyyah Nabi, teu ditarima cintana ku Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, ciri nadai ahli sunnah cinta ka para sahabat Kanjeng Nabi. Lamun aya jelema ngaku ahli sunnah tapi ngewa ka sahabat, teu sah. Jadi cinta terhadap dzurriyyah Nabi dan sahabat Nabi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa satu paket. Kalau orang ngaku cinta kepada keluarga Nabi, wajib dia cinta kepada sahabat Nabi. Dia jika cinta kepada sahabat Nabi, wajib cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal tabuh 8 bersambung insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong segala amal kebaikan kita
untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah dan Rasulnya, ilmu yang mencegah menghalangi kita dari segala kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semua diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang sudah di alam kubur, yang masih ada, semuanya mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rizki oleh Allah, rizki yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mengabul hajat-hajat kita semua. Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua, hajat yang baik dunia maupun akhirat. Dan semoga saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya oleh Allah diberikan kesembuhan, kesembuhan zahir maupun batin. Khususnya Kakanda Kiai Haji Abdul Wahab, Kakanda Kiai Haji Zainuddin Abu Talha, Ummi Hajah Hunah, dan semuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan jamaah ahli pengajian, mengating, dan seluruh jamaah yang mungkin tidak hadir pada saat ini karena sakit, mudah-mudahan secepatnya Allah beri kesembuhan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Dan semoga Allah jadikan pemerintah kita, pejabat-pejabat kita menjadi pejabat yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang membimbing seluruh masyarakatnya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga para ulama kita, para ajengan kita, para asatid kita, mudah-mudahan mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rizkinya yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah, digabul hajat-hajatnya yang baik dunia maupun akhirat, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, dan diberikan mereka istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah, rezeki dan dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, yang saleh yang dan salihah. Keluarga kita jadikan keluarga yang barakah, keluarga yang barakah, turunan yang barakah. Dan mudah-mudahan anak-anak santri yang sedang belajar dijadikan ulama-ulama Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak santri yang saleh, yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan akhir umur kita sekalian dijadikan akhir umur dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita yang tercinta, khususnya umumnya di seluruh negeri muslimin muslimat, mudah-mudahan secepatnya diangkat ini musibah oleh Allah, baik musibah agama dunia dan akhirat, secepatnya diangkat oleh Allah. Musibah ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, dijadikan orang-orang yang istiqamah, khususnya di dalam talabul ilmi, di dalam mengamalkan ilmu. Allah berikan kita istiqamah. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya dan umumnya semuanya pembangunan yang baik, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang membantu dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan segala kebaikannya, mudah-mudahan Allah balas mereka dengan sebaik-baiknya balasan di dunia maupun di akhirat. Dijadikan di mereka orang-orang yang istiqamah, anak turunan mereka dijadikan anak turun yang saleh dan salihah, digabul hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan dipanjangkan usia mereka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين ربنا انفعنا بما علمتنا
Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unsa wa dzakar ma'ahlil qudri dzakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ulama nuhda bil khairi wa nufa kulla syar nuhda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusurul manun waghfiris suran takraman satar waghfiris takraman satar wa salatullah tamshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa wa alal kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolak tetangga laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan berilah kami rizki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan kan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum datang menjelang dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau pemberi ampunan salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran pembawa sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia sahabat lam
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا